Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all of you have a pass to chapter 1. And then hopefully you are in a great condition. Well, today we are going to learn chapter 2. We will learn today for text structure and language feature. Hari ini kalian masih belajar di bab kedua tentang struktur teks dan unsur kebahasaan. By asking and giving information to state intention or purpose to do something. To agree or disagree with a suggestion or an idea. Kalian akan belajar tentang menanyakan dan memberikan sebuah informasi terkait tentang menyatakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu, kemudian persetujuan dan pertentangan dengan sebuah saran atau ide. Well, now we are going to learn about the text structure and language feature. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks dan unsur kebahasaan. Yang pertama ada giving suggestion, memberikan sebuah saran, pendapat, atau ide. Kita bisa mengawalinya dengan what if we do something interesting? What about water? What if, what about? How if we meet? Bagaimana kalau kita melakukan beberapa aktivitas? Bagaimana kalau temanya air? Bagaimana kalau kita ketemu? Nah, itu adalah sebuah saran. I suggest you. I'd like to suggest that. I advise. You should. Nah, ini adalah formal situation. Sebuah pendapat pada situasi formal. Kalian bisa memberikan sebuah kata I advise. Misalkan kalian berbincang dengan ustadzah, ngobrol sama ustadzah, I advise you, bla bla bla. Ustadzah, I suggest you, bla bla bla. Seperti itu, lebih sopan. Ya, so it is called formal situation. Nah, ini ada non formal, situasinya informal situation, gak formal, jadi bisa kalian katakan dengan teman kalian. You should. It's better for you. You must. You need to. Yang berarti kamu sebaiknya seperti ini. Kamu harus seperti ini. You need to. Kamu perlu melakukan ini. Nah, seperti itu ya. And then we have expressing agreement. Menyatakan sebuah persetujuan. Kita biasanya menggunakan kata-kata ini. I agree with you. That's for sure. I couldn't agree more. Ini berarti dia setuju. Dia setuju dengan pendapat atau ide seseorang. Absolutely. Ini sudah 100% yakin. Dia mantap dengan saran dari orang yang diajak bicara. Exactly. That's exactly how I feel. That's so true. You are right. I guess so. That's so true. Ada juga sering kamu mendengarkan kata-kata sounds great, sounds good. Nah, itu juga termasuk pernyataan persetujuan. Ada banyak ya, kalian harus hafal ini. Atau sering kalian latihan. Seperti ustazah seperti ini. Kalian bilang, that's so true, you were right, I guess so. Kemudian ada expressing disagreement, sebuah pertentangan. Kalau nggak setuju dengan seseorang, kalian bisa menggunakan kata ini, I don't think so. I'm afraid I disagree. I totally disagree. Saya benar-benar nggak setuju. I beg to differ. Nah, saya beda nih dengan pendapat kamu. Biasanya I beg to differ ini untuk formal situation. I don't think it's a good idea. Kayaknya idenya nggak terlalu bagus menurut saya. Nah, that's not always true.
Menurut saya itu nggak benar. That's not always the case. I'm not so sure about that. Not necessarily. Nah, ini semua ungkapan ini dia tidak setuju ya dengan pendapat seseorang. Nah, lanjut. Now, we have stating intention or purpose. Menyatakan sebuah maksud dan tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, pasti kita punya maksud dan tujuan tertentu. Ya, setelah ini akan kita berikan contoh. Untuk menunjukkan pernyataan maksud dan tujuan, untuk menyatakan maksud dan tujuan, biasanya kita menggunakan kata penghubung, yaitu to, in order to, and so that. Nah, penghubungnya itu bisa menggunakan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Oke. Ada klausa. Klausa pertama itu menyebutkan kalimat utama. He studies hard. Dia belajar dengan giat. Kira-kira kenapa ya dia melakukan hal seperti ini? Kenapa ya dia kok giat belajar gitu? Nah, itu kan pasti mengandung maksud dan tujuan. Nah, untuk menyatakan maksud dan tujuan, kita menggunakan conjunction, kata penghubung to, in order to, and so that. Yang berarti dalam bahasa Indonesia ada supaya, biar, agar, atau untuk. Nah, he studies hard to pass the exam. He studies hard in order to pass the exam. Dia belajar giat supaya lulus ujian. To pass the exam. In order to pass the exam. Ya, pass the exam. Maksudnya sama. Supaya lulus ujian, agar lulus ujian, untuk lulus ujian ya. Lulus ujian. Itu disebut frasa. Ya, disebut frasa. To and in order to are followed by a phrase. To dan in order to itu diikuti oleh frasa. Kira-kira frasa itu apa ya? Coba kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, he studies hard so that he will pass the exam. Nah, dia belajar dengan giat supaya agar dia lulus ujian. Nah, perbedaan di sini yang pertama menggunakan frasa, yang kedua menggunakan clause. So that is followed by a clause. Ya, jadi so that ini diikuti oleh klausa. Dia belajar dengan giat supaya dia lulus ujian. Nah, coba ada yang tahu perbedaannya apa? Yang pertama, apakah frasa ini ada subjeknya? Subjek itu seperti he, she, it. You, they, we. Nah, itu sebuah subjek. Tidak ada kan? Jadi langsung kata kerja dan objek. Itu adalah frasa. Tidak ada subjek. Ya. Hanya ada sebuah kata. Kemudian sedangkan klausa di sini ada subjek. He will pass the exam. Dia akan lulus ujian. Dia belajar dengan giat supaya dia lulus ujian. Ini seharusnya kurang S ini. Pass the exam, double S ya. Nanti akan saya perbaiki. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau frasa tidak ada subjek, kalau klausa itu ada subjek. Nah, ketika klausa yang pertama kan sudah pasti ada subjeknya. Klausa yang kedua sesudah conjunction itu tidak ada subjeknya. Jadi setelah mengatakan he studies hard, dia belajar dengan giat supaya dia lulus ujian. Nah, jadi ada subjeknya lagi. Maka dari itu menggunakan so that. Kalau misalkan kita nggak usah pakai kata-kata subjek, langsung pass the exam, maka kita menggunakan to atau in order to. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian paham penggunaan dari conjunction to, in order to, and so that. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum ya. Thank you. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.